karya ke-7 ya. Ujian karya ke-7 yang akan kita lakukan pada tanggal 6 dan 7 Mei di bulan depan ya, Bapak Ibu ya. Izin share screen. Ya, jadi sekali lagi Bapak Ibu, kita akan mengadakan lokakarya pendidikan guru penggerak Angkatan 6 Kota Surabaya yang ke-7 pada tanggal 6 hingga 7 Mei 2023. Gitu ya. Itu yang akan kita lakukan. Kemudian ya untuk tempat kita akan melakukannya di gedung BBPMP Jatim yang ada di Ketintang atau yang mungkin dahulu dikenal dengan LPMP begitu ya. Itu yang akan kita gunakan untuk lokakarya kita yang ke-7 ya. Jadi kita mau mencari suasana yang berbeda. Kalau lokakarya 1 hingga 6 kemarin kita adakan di sekolah-sekolah ya, kali ini kita adakan di gedung yang berbeda gitu ya, sehingga kami mengusahakan bagaimana supaya ada perubahan, sehingga yang kami temukan adalah gedung BBPMP Ketintang tersebut ya. Ya, ini ya. Jadi bagi Bapak Ibu yang belum tahu atau belum pernah ke sana, ya, ini alamatnya adalah seperti ini, ya, Jalan Ketintang Wiyata nomor 15, ya. Mungkin nanti bisa di Google search aja, di Google Map pasti ada, ya, bagaimana untuk bisa sampai ke sana dari rumah atau sekolah jenengan semua, gitu ya. Tapi rasanya bagi Bapak Ibu pasti sudah minimal pernah dengar atau pernah ke sana bahkan ya. Mungkin ada terkait dengan pelatihan atau apa juga yang mungkin sering diadakan di tempat ini ya. Jadi acara Loka 7 kita akan diadakan di tempat ini ya, Bapak Ibu ya. Jadi bagi yang sudah pernah ke sana pasti sudah tahu bahwa tempatnya cukup baik untuk ya, kalaupun tidak mewah gitu ya, tetapi ya mungkin berbedalah dari yang sudah pernah kita lakukan di Loka 1 hingga Loka 6 sebelumnya, sehingga harapan kami ada sukacita lebih ya bagi Bapak Ibu nanti ketika kita akan beracara di Lokakarya 7 ini ya. Nah, pada acara Loka ini itu kita akan adakan di dalam selama 2 hari ya, selama 2 hari. Nah, kurang lebih ini masih kasar ya. Kurang lebih di hari pertama kita akan adakan seperti ini. Kita akan mulai di jam 8 ya, sebelum jam 8 kita akan lakukan pendaftaran ya, pembukaan ice breaking. Nah, ini akan terjadi di kelas gitu ya. Jadi ini kegiatan-kegiatan ini akan terjadi di kelas belajar namanya ya. Nah, untuk kelas belajar ini Bapak Ibu mohon mengingat kembali bahwa di LMS sudah dicatatkan bahwa kita butuh membawa ya, ini ya, seperti ini. 1 buah poster A3 yang berisi rencana program. Nah, kalau Bapak Ibu ingat di Loka 6 yang lalu, kita mulai membuat rencana program kita itu yang lengkap dan detail itu ya, yang membuat 9 slide itu yang belum selesai di waktu itu. Nah 9 slide tersebut silakan Bapak Ibu buat menjadi A3 atau bisa lebih kreatif lagi, mau membuatnya dengan cara yang bagaimana juga itu baik saja ya. A3 ini hanya memudahkan saja. Intinya adalah kita mau melihat itu dalam bentuk fisik gitu ya, supaya ketika orang yang mengunjungi stand kita bisa melihat dan bisa membaca kira-kira ya, oh apa saja yang dilakukan oleh CGP ini gitu ya. Jadi untuk masing-masing CGP di hari pertama ini sudah siap dengan poster A3 atau sejenisnya yang berisi rencana program yang maksimal 9 slide tersebut ya. Kemudian juga membawa foto-foto aksi nyata terbaik ya, yang jangan cuma 1 ya Bapak Ibu, banyak gitu ya, supaya nanti juga akan ada di acara ini ada menempelkan foto aksi nyata. Itu juga sudah bisa kita siap ya, dicetak dari rumah. Nah, harapan kami ini bagus dan jelas foto-fotonya gitu ya, supaya paling mudah adalah dicetak di poster A3 ya, itu paling mudah. Mungkin kalau di sekarang sekitar 5.000 begitu ya per
A3. Tapi kalaupun tidak seperti itu, boleh saja. Yang intinya adalah Bapak Ibu membawa foto-foto aksi nyata terbaik dan juga rencana program tersebut dalam bentuk tercetak gitu ya, dan bisa di ini. Ya. Bu Evi, tolong bisa di-mute dulu, terima kasih. Nah, di hari pertama tersebut, Bapak Ibu juga mungkin sudah dengar kabar-kabarnya juga ya. Di akhir daripada acara Loka Karya ini, kita juga akan mengadakan pemilihan koordinator angkatan ke-6. Jadi Bapak Ibu semua akan diwakili oleh satu koordinator. Nah, itu akan dilakukan setelah selesai ini. Nah, mungkin kita akan perpendek waktu ini, jadi tidak sampai 11.45, mungkin hingga jam 10 begitu, kita sudah akan selesaikan semua ini, sehingga kita masih punya waktu lagi untuk ada pemilihan koordinator angkatan 6, begitu ya. Nanti di sana akan ada 3 kandidat menyampaikan visi misinya, dan kita yang lain akan memilih menggunakan Google Form, ya, untuk mendapatkan 1 orang koordinator. Itu yang akan kita lakukan di hari Sabtu siang, ya, Bapak Ibu ya. Sehingga nanti akan ada informasi selanjutnya di slide berikutnya ya. Nah, itu tuh hari pertama. Kemudian, nah kami berharap ya sebelum hari pertama ini, jadi mulai hari ini sampai sebelum Loka, Bapak Ibu bisa mengumpulkan link-link video atau foto-foto aksi nyata terbaik tersebut di sini Bapak Ibu ya. Di link ini nanti kami akan kumpulkan juga link-link ini dan akan kami sampaikan juga di WA group ya Bapak Ibu, sehingga memudahkan untuk mencarinya ya. Jadi link ini akan berisi folder ya, folder yang merupakan ini lokasi sekolah. Jadi ada folder Surabaya Timur, Surabaya Utara, Surabaya Tengah, Surabaya Barat dan sebagainya. Nah, Bapak Ibu tinggal memasukkan link atau foto-foto aksi nyata Bapak Ibu ke dalam folder sesuai dengan lokasi sekolah Bapak Ibu ya. Ya, misalnya kalau saya Surabaya Timur, saya akan masukkan ke dalam folder Surabaya Timur dengan cara namanya ya, dengan format misalnya nama CGP, instansi CGP gitu ya, dan kemudian nama PP gitu ya. Jadi begitu cara penamaannya dan dimasukkan saja, dicemplungkan di sana untuk apa? Salah satunya kita akan gunakan untuk membuat bumper sehingga ketika ada waktu menunggu atau apa ya belum dimulai, kita bisa putarkan itu dalam bentuk video nanti di tampilan depan begitu ya, sehingga kami butuh banyak foto-foto, banyak gambar-gambar, banyak video-video aksi nyata terbaik supaya kami nanti bisa buatkan seperti itu ya Bapak Ibu, sehingga mohon bantuannya untuk bisa mengumpulkan ini segera agar di hari pertama nanti itu sudah bisa kita tampilkan di dalam di depan gitu ya melalui LCD projector gitu ya. Di hari kedua Bapak Ibu, ya, di sini akan kita lakukan 2 hal. Satu adalah kelas berbagi, dan kedua kita akan lakukan pameran. Oh ya, sebelumnya saya kembali ke hari pertama, ya. Selepas pemilihan koordinator tersebut, barulah kita akan mulai melakukan dekorasi atau penataan stand-stand milik kita masing-masing, begitu ya. Jadi setelah selesai ini semua, setelah pemilihan koordinator selesai, baru kita akan mulai mendekor gitu. Kemudian di hari kedua, berarti ini sudah selesai ya, sudah selesai dekorasinya sampai mungkin sampai malam hari begitu, sehingga di hari kedua ini kita siap untuk menyambut para undangan dengan suasana ruang yang sudah begitu semarak dihias dan sebagainya ya. Tapi kita akan mulai ya. Nah, kita akan mulai dengan kelas berbagi, di mana sudah dipilih beberapa CGP nanti untuk berbagi praktik baik mereka atau program mereka di kelas-kelas, ya, di kelas-kelas yang akan diikuti oleh para undangan, ya. Siapa aja yang menjadi undangan kita, ya, ada wali kota, ya, kita berharap Pak Wali Kota Eri bisa berkenan untuk hadir untuk menghadiri acara panen raya ini, gitu ya. Kepala dinas, kota, dan provinsi beserta para jajarannya tentunya. Nah, kita juga mengundang para komunitas praktisi, ya,
yang selaras dengan program CGP. Misalnya kalau ada CGP yang memiliki program berkaitan dengan lingkungan hidup, mungkin kita juga akan mengundang misalnya Tunas Hijau, atau kita bisa mengundang Dinas Lingkungan Hidup dan sebagainya. Atau mungkin ada yang berhubungan dengan literasi, misalnya kita akan mengundang komunitas praktisi, misalnya perpustakaan daerah, atau hal-hal seperti itu, atau komunitas-komunitas belajar literasi dan sebagainya. Jadi kami sudah kumpulkan beberapa komunitas praktisi untuk diundang, yang kami sesuaikan dengan praktik baik atau program yang Bapak Ibu sudah kerjakan, dan itu yang kami undang. Apa tujuannya adalah agar nanti ketika mereka melihat pameran, melihat karya Bapak Ibu, mereka bisa memberikan masukan-masukan positif. Mungkin karena kita bukan praktisi langsung, kita berpikir seperti ini, tetapi ternyata ada masukan lain dari mereka, mungkin lebih baik begini, sehingga itu semakin mantap lah kira-kira program yang kita akan buat tersebut ya. Juga akan ada guru-guru dari sekolah lain yang non-GP, maksudnya yang di sekolahnya belum merupakan sekolah penggerak atau belum memiliki calon guru penggerak ya, dari semua tingkatan, mulai dari TK, SD, SMP, SMA, dan SMK. Semuanya kita akan undang ya. Jadi orang-orang tersebut mereka akan mendengarkan di kelas berbagi yang akan dipandu oleh 3 orang CGP yang sudah akan dipilih ya. Nanti siapa mereka? Nanti masing-masing PP yang akan menyampaikan kepada orang-orang tersebut, karena tidak semua gitu ya. Nah, itu ya. Nah, kemudian di hari kedua ini juga kami akan mengundang kepala sekolah dari masing-masing CGP ya. Jadi Bapak Ibu mohon untuk meminta kehadiran dari kepala sekolah Bapak Ibu masing-masing untuk hari kedua, untuk melihat pameran dan untuk mengikuti kelas berbagi. Nah, ketika ada satu sekolah memiliki lebih dari satu CGP, bagaimana? Itu mungkin menjadi pertanyaannya ya. Nah, boleh mengundang sejumlah CGP. Misalnya satu sekolah memiliki 4 orang CGP, bagaimana Pak Hendra? Ya, jadi boleh mengundang, berarti mungkin diwakili oleh yang pertama kepala sekolahnya, misalnya gitu ya. Yang kedua, CGP yang kedua diwakili oleh wakil kepala sekolah, misalnya. Yang ketiga, misalnya diwakili oleh koordinator kurikulum, dan sebagainya. Sejumlah dengan CGP-nya, gitu ya Bapak Ibu ya. Dan untuk undangan yang resmi kami undang ini, akan ada transport dari BBGP, ya. Akan ada transport dari BBGP yang nanti akan mereka terima di sana begitu. Jadi sayang bila misalnya sudah ada disediakan difasilitasi, Bapak Ibu hanya diwakili oleh satu orang saja. Kira-kira begitu ya. Jadi sehingga sejumlah CGP lah kepala sekolah yang kami akan undang di hari kedua tersebut gitu ya. Jadi hari pertama hanya kita saja CGP bersama dengan PP akan beraktivitas. Kemudian di hari kedua baru kita akan menerima undangan. Para undangan akan datang kepala sekolah, wali kota, kepala dinas, komunitas praktisi dan guru-guru lain begitu ya. Itu kira-kira yang akan terjadi pada 2 hari lokakarya tersebut ya Bapak Ibu ya. Semoga bisa dipahami. Sampai di situ mungkin ada pertanyaan terlebih dahulu. Sudah jelas. Sudah jelas. Oke, saya lanjutkan. Ya, nah ini adalah lokasi acara kita ya. Oke, kemudian jadi acara pameran dan acara seremonial akan dilakukan di aula utama. Aula utama ini bisa menampung 600 hingga lebih peserta, gitu ya. Sehingga cukup besar sekali ruangannya, ya. Dan di situ akan kita adakan pamerannya. Kemudian kita akan menggunakan satu kelas belajar akan menggunakan kelas-kelas yang akan tersedia nanti ya. Kelasnya cukup besar karena akan diisi oleh CGP dari 12 PP. Jadi seluruh angkatan 6 akan dibagi menjadi 4 kelas besar, Surabaya 1, Surabaya 2, Surabaya 3, dan Surabaya 4. Ya, masing-masing akan diisi 12 PP, 12 PP, 12 PP, dan 11 PP, gitu ya. Jadi Surabaya 4, 11 PP, 1, 2, 3, 12 PP. Sehingga bisa dibayangkan cukup besar, kurang lebih
60 orang yang akan berada di dalam ruangan, begitu ya. Jadi mari kita berbagi bersama di sana nanti. Itu akan kita lakukan di hari pertama, kelas belajar ya. Kemudian kelas berbagi juga menggunakan kelas-kelas yang sama, tetapi nanti mungkin CGP-nya tidak semua akan ada di sana. Yang akan masuk ke dalam ruangan-ruangan tersebut adalah pemateri, yaitu 3 orang CGP, kemudian undangan seperti KS, komunitas praktisi, guru sekolah lain, dan sebagainya. Bahkan jika Pak Eri berkenan, boleh masuk ke salah satu kelas berbagi, jika berkenan ya, jika dia bisa menyisihkan sedikit waktu untuk kita, begitu kira-kira ya. Ini harapan kita, harapan besar kita. Mari doakan bersama agar beliau juga bisa menyempatkan waktu untuk kita. Ya, terima kasih Bu Winda. Ya, kemudian juga ada ruang makan yang bisa kita gunakan, sehingga tidak ada aktivitas makan dan minum di ruang aula utama ya Bapak Ibu ya. Jadi mohon kerjasamanya, tidak boleh mengadakan aktivitas makan dan minum di ruang utama. Kenapa? Karena itu berkarpet dan gampang kotor, sehingga kalau akan makan dan minum boleh di luar daripada aula atau di ruang makan yang sudah disediakan. Kira-kira seperti itu ya. Ruang makannya ada di lantai 1, sama besarnya dengan ruang aula utama. Jadi cukup untuk semua kita makan di sana bersama-sama. Itu kira-kira ya. Oke. Nah, ini dia. Terdapat fasilitas penyewaan. Buat apa kok harus menyewa, Pak? Misalnya ya. Jadi, seperti saya sampaikan tadi, kita akan mulai untuk melakukan mendekor di hari Sabtu. Begitu ya. Sabtu siang itu sore hingga malam. Gitu ya. Nah, mungkin saja ada Bapak Ibu yang rumahnya jauh dari LPMP, dan kemudian jika besok hari jam 7, jam setengah 8 sudah harus ada di tempat kembali, mungkin agak susah gitu ya cara. Sehingga di sana Bapak Ibu tersedia penginapan, kamar ya. Kami memastikan minimal ada 50 kamar yang bisa kita gunakan ya, berisi 2 hingga 3 orang di dalam satu kamar ya. Bapak Ibu mohon tidak melebihi dari 3 orang ya, karena itu permintaan, karena itu bisa merusak fasilitas yang ada. Demikian yang disampaikan. Tapi harganya sangat murah sekali, hanya 73.500 per kamar per hari, sudah diisi orang maksimal 3 orang, begitu ya. Tapi jika memang Bapak Ibu merasa ya kayaknya kita butuh nih gitu ya, tidak boleh menghubungi langsung sendiri-sendiri ke pihak BPPMP, tetapi harus melalui satu pintu ya, sehingga sampaikan kepada PP Bapak Ibu masing-masing. Nanti PP akan menyampaikan ke Bu Uke, dan Bu Uke yang akan memesankan sejumlah kamar yang memang akan dipesan ya, seperti itu. Sehingga satu pintu saja, bahkan juga pembayaran juga dilakukan ke Bu Uke, sehingga semuanya Bu Uke yang akan nanti menyampaikan ke pihak BPPMP, seperti itu ya, kira-kira begitu. Apakah wajib? Tidak wajib. Tentunya kita semua orang Surabaya, rumah saya cuma dekat, silakan. Tidak ada kewajiban untuk menginap. Bila menginginkan untuk menginap, tersedia juga terbatas ya kamarnya. Jadi mungkin kalau misalnya banyak yang akan memesan, berarti siapa cepat dia dapat, begitu ya Bapak Ibu ya. Siapa yang duluan memesan, maka dia yang akan bisa mendapatkan ruangan tersebut ya. Itu kira-kira ya. Itu untuk lokasi acara kita ya. Nah ini ya, gedung aula itu berkarpet sehingga tidak diizinkan ada makanan, minuman, kopi terutama yang hitam gitu ya, dan teh yang berwarna seperti itu, sehingga jika yang memungkinkan, jika terjatuh akan mengotori karpet yang ada, karena itu akan sulit untuk dibersihkan begitu ya. Jadi mohon tidak melakukan aktivitas makan dan minum di area dalam aula, seperti itu ya. Kurang lebih seperti ini gambaran aula, cukup besar ya. Ada panggung di depan, kemudian sangat lebar untuk ruang duduknya, dan di samping kiri, kanan, dan belakang akan kita gunakan untuk pameran ya. Kemudian tidak diizinkan juga untuk menempel atau menyematkan apapun pada dinding, jendela, gorden, apapun juga yang ada di sana, sehingga pameran Bapak Ibu harus bisa ini ya, tidak
menggunakan tembok itu untuk disandarkan atau bagaimana ya? Disandarkan saja mungkin nggak apa-apa, tetapi tidak untuk dicantolkan di mana, ditempel dengan lakban apa segala macam, mohon tidak lakukan hal tersebut ya. Itu sangat-sangat tidak diizinkan oleh BBPMP, sehingga mari berpikir seperti apa ya, apakah harus membawa partisi, harus membawa cagak, tiang atau bagaimana ya, untuk bisa menempatkan dekorasi-dekorasi hasil karya Bapak Ibu yang sudah dibuat gitu ya. Jadi sambil sekarang berpikir bagaimana ini bisa berdiri, apakah di atas meja, apakah di depan begini, bagaimana gitu ya. Kira-kira begitu ya, untuk kita bisa memikirkan ide kreatif seperti apa untuk membuat stand kita menarik ya. Kemudian, nah ini ya, perlengkapan dekorasi sebaiknya tidak berpotensi merusak, mengotori karpet. Jadi kalau misalnya itu berat dan bisa membuat karpetnya rusak begitu ya, mohon jangan menggunakan hal tersebut. Kalau bisa yang roda atau yang ringan-ringan saja, yang bila ditempatkan karpetnya tidak akan rusak lah, kira-kira begitu ya. Pokoknya intinya kalau dia berpotensi merusak, lebih baik mencari yang berbeda saja ya. Ya, sekali lagi memang kan untuk membuatnya tampil wah gitu ya, mungkin kita butuh hal-hal yang kelihatan spektakuler dan sebagainya. Nah, bila memang di sekolah Bapak Ibu sudah ada, tidak usah membeli kan, ya, boleh meminjam saja dari sekolah, membawanya ke sana untuk 2 hari, kemudian nanti dikembalikan ke sekolah sehingga tetap tampil wah, gitu ya, tetap tampil keren, menarik untuk dikunjungi stand-standnya, tetapi juga tidak memakan biaya yang besar. Oke, ya, saya lanjutkan dulu. Oke, nah ini adalah tampilan ketika kami dulu di Lokakarya, ketika panen karya di Angkatan 2 ya, kami dulu di Angkatan 2. Jadi ini mungkin bisa menjadi inspirasi saja ya, mungkin ini adalah pakaian-pakaian dari kelompok-kelompok yang berbeda. Di sana terlihat di belakangnya ada meja-meja gitu ya, yang ada mungkin taplaknya seperti itu ya, yang bisa kita menjadikan inspirasi gitu. Kemudian, nah ini ya, mungkin laptop bisa digunakan untuk menampilkan foto, video ya, mungkin juga bisa membuat buku-buku hasil perjalanan kita selama 6 bulan ini, poster-poster, X-banner dan sebagainya, begitu ya. Nah, ini terlihat kekompakan mereka dengan menggunakan kostum, boleh dilakukan ya untuk menunjukkan bagaimana kita bisa kompak satu grup ya. Karena kali ini kita akan menggunakan grup 2 PP ya. Jadi misalnya Surabaya 72 ada saya dan Pak Ugeng, maka 2 kelompok PP CGP tersebut akan berada di satu wilayah stand untuk menampilkan tugas-tugas dan hasil karya yang terbaik seperti itu ya. Nanti akan kita lihat siapa saja yang akan bersatu gitu ya. Ya, sama ya. Ini hanya tampilan-tampilan, mungkin Bapak Ibu bisa melihat dan bisa membayangkan, oh kira-kira begitu pameran hasil karya yang bisa kami lakukan. Ya, misalnya ini ya. Ya, seperti itu ya. Jadi semua adalah kreativitas ya Bapak Ibu, tidak ada mewajibkan harus begini, harus begitu. Semua ini adalah waktunya CGP bersinar gitu ya, bukan PP. Jadi tolong, ini adalah aktivitas kegiatan yang mengeluarkan kreativitas dari semua CGP. Oh, kami bisa gini, saya mampu begini, ayo kita buat begini. Silakan Bapak Ibu, silakan be kreatif gitu ya, untuk menunjukkan kekompakan, untuk menunjukkan hasil karya, untuk menunjukkan kompetensi dan sebagainya, supaya ketika para undangan itu datang menikmati pameran kita, mereka juga bisa terinspirasi oleh karya Bapak Ibu yang sudah dengan susah payah dilakukan, begitu ya. Nah ini mungkin adalah kelas berbagi ya. Ini contoh kelas berbagi. Di sana Bapak Ibu bisa lihat ada 3 CGP yang sudah siap untuk berbagi. Di sini para undangan akan hadir untuk menikmati atau mendengarkan presentasi daripada para presenter ya yang sudah ditunjuk ini ya. Jadi
silakan. Nanti kalau salah satu dari kita ditunjuk oleh PP untuk mempresentasikan di kelas berbagi, mohon mempersiapkan slide-nya sendiri-sendiri agar menarik juga ya, dan membuat orang terinspirasi oleh program-program yang sedang dan akan kita kerjakan ke depannya ya. Oke, mungkin ini adalah video, mohon maaf ini memang video dari kelompok kami waktu itu, tapi mungkin bisa memberikan inspirasi sedikit bagaimana bentuknya acara tersebut ya. Ya, bisa dilihat mungkin kami menggunakan batik yang sama gitu ya, supaya terlihat kekompakan ya. Ini adalah booth ya, stand kami ya, seperti itu ya, menampilkan hasil dari modul 1.1 hingga 3.3 ya, semuanya ada di sana ya. Mungkin perwakilan dari CGP bisa memberikan bagiannya gitu ya, satu CGP mewakili 1.1 dan sebagainya, bisa berupa apa saja. Mungkin juga bisa memberikan atau menyiapkan souvenir ya bagi pengunjung ya, bisa menyiapkan souvenir bagi pengunjung sehingga ketika mereka datang mereka bisa menikmati atau ada pegangan mereka terhadap karya kita gitu ya, sehingga mungkin nanti diingat lain kali, oh Bapak ini dulu pernah melakukan ini ya. Mungkin akan bisa menginspirasi guru-guru lain yang belum pernah mendengar tentang guru penggerak, sehingga akhirnya mereka juga ingin berkarya sama seperti yang sudah kita lakukan. Kira-kira begitu ya Bapak Ibu ya. Jadi semuanya ini tujuannya adalah ingin menginspirasi, membangun pendidikan bangsa Indonesia menjadi jauh lebih baik lagi ya. Misalnya ada hasil-hasil dari aksi nyata kita yang bisa diminum, diberikan begitu ya, boleh juga dipajang ya, sehingga ketika mereka bertanya kita bisa menjelaskan, kita bisa menginspirasi mereka untuk bisa melakukan juga aksi nyata yang lebih baik lagi daripada yang sudah kita kerjakan. Kira-kira begitu ya. Nah, bisa dilihat ya, di tengah sana ada tempat duduk yang banyak untuk para undangan nanti mendengarkan atau seremonial. Kemudian di pinggir-pinggir sudah tersedia booth-booth atau stand-stand yang kita hias dengan sedemikian rupa, sehingga mereka bisa nanti jalan dari ujung gitu ya, menikmati semua pameran itu dan bisa memahami semua program-program yang kita sajikan. Oleh karena itu, ya mungkin juga ada baiknya semua stand yang kita kerjakan itu bisa eye-catching ya, bisa bagus, bisa menarik untuk dilihat gitu ya. Mungkin ada lampu-lampu, bisa jadi ya. Mungkin ada apalah yang warna-warni dan sebagainya. Pasti Bapak Ibu sendiri sudah sangat familiar dan sudah sangat paham apa yang akan dilakukan. Oke. Kira-kira Bapak Ibu ya, tampilan ruangannya itu seperti ini ya. Jadi di lantai 1 itu adalah ruang makan ya. Kita akan berada di lantai 2 ya. Bisa naik dari kiri atau kanan ini ke tengah. Nah, nanti kita bisa masuk. Nah, di sekitar sini Bapak Ibu bisa lihat 1 hingga nomor 23 itu adalah stand-stand yang sudah kita aturkan siapa kelompok mana yang akan ada di mana dan seperti itu ya. Seperti ini ya. Jadi ada panggung di depan, para undangan yang seperti wali kota, kepala dinas akan berada di sini. Kemudian di sini akan ada 600 orang bisa mengikuti acara juga bersama-sama dengan kita. Kira-kira begitu bayangannya. Kemudian kita bisa menuju ke sana, akan ada bangunan lain juga. Di sana akan ada kelas-kelas, 4 kelas yang sudah kita siapkan untuk acara ruang belajar dan ruang berbagi, kelas berbagi gitu ya Bapak Ibu. Kemudian nah ini ya. Oke. Jadi stand akan diaturkan seperti itu, kita sudah pilihkan, area tengah akan digunakan sebagai area duduk, semua tidak diizinkan menempel, jadi tolong sekali lagi memikirkan caranya untuk bisa membuat
apa namanya, semua item-item yang kita bawa itu bisa berdiri atau bisa tampak bagus tanpa menempel, gitu ya. Nah, ini yang penting ya. Saya tahu pasti kita akan membawa sesuatu yang bersifat elektronik, sehingga akan dibutuhkan sumber listrik. Nah, tidak disediakan kabel roll, tidak ada disediakan. Yang ada adalah listrik outletnya saja ya, keluarannya saja yang disediakan, sehingga sangat disarankan untuk membawa kabel roll sendiri, bahkan bila boleh lebih dari satu ya, karena kadang kurang panjang dan sebagainya. Ya, nanti kita akan konekkan dari satu ke satu sehingga semua bisa mendapatkan sumber listrik yang baik, yang cukup untuk apa namanya, tampilan ini stand kita ya. Tapi juga Bapak Ibu, bila kita akan menggunakan video gitu ya, dan apa namanya, akan ada suara begitu, tolong kita saling menghargai, menghormati. Jangan terlalu keras sehingga yang stand-stand sebelah kiri kanan kita tidak bisa lagi mendengarkan apa-apa, ya. Saling biasa saja lah, gitu ya, supaya kita semua saling bisa, siapapun yang akan lewat melalui stand kita bisa melihat tampilan video kita, bisa menikmati tanpa harus merugikan yang kiri dan kanan kita. Kita saling menghargai. Saya percaya Bapak Ibu semua sudah memahami hal tersebut ya. Kemudian, nah ini ya, tadi saya katakan, mulai mendekorasi itu hari pertama setelah semua acara loka dan pemilihan koordinator selesai dilakukan. Jadi tidak sebelumnya dan tidak selama acara kelas belajar juga ya. Jadi setelah selesai semua kelas belajar dan pemilihan koordinator, kita akan mulai mendekor. Sehingga memang paling baik adalah apa namanya, mempersiapkan semua hal-hal tersebut sebelumnya. Nah, ini mungkin akan ada waktu libur, waktu apa, mungkin bisa menyiapkan hal-hal tersebut sebelumnya, sehingga pada hari H tinggal pasang, tempel di standnya apa, bagaimana caranya, yang tidak membutuhkan terlalu banyak waktu atau tenaga, begitu ya, sehingga nanti tinggal pasang-pasang, bongkar pasang, selesai. Kira-kira begitu, itu paling baik ya, sehingga tidak lagi melakukan semuanya aktivitas tersebut dari nol di lokasi, karena itu pasti sangat memakan waktu ya. Jadi mulai sekarang bisa dicicil ya Bapak Ibu ya. Kemudian, nah ini tadi saya katakan ya, Loka 7 ini adalah ajang kebebasan berekspresi para CGP, sehingga be kreatif. Mohon, sangat-sangat mohon agar semua sangat kreatif ya. PP ini hanya mengarahkan saja, kami hanya mengarahkan saja ya. Nah, kami sampaikan bahwa dari BPGP ada bantuan sebesar 150.000 per CGP, sehingga misalnya kalau CGP dalam satu kelompok itu ada 4, berarti 600.000 boleh dipakai untuk ini dan itu. Bila ada 5, berarti 750.000 bisa dipakai untuk ini dan itu, seperti itu ya, untuk nyetak atau apa, dan pesan ini, pesan itu, sehingga ada bantuan sedikit lah, sedikit saja memang ya. Bila memang dirasa perlu untuk ada hal-hal yang lain yang mau ditambahkan, boleh nggak urunan? Silakan. Tentu saja itu atas kesepakatan bersama ya. Tapi jangan sampai over budget, karena ya ini memang kita kreatif ya, kreatif untuk menunjukkan hasil karya kita gitu ya. Kita juga mau yang terbaik untuk melanjutkan, ini loh kami bisa lakukan ini. Tapi kalau misalnya, kasihan juga kalau misalnya ada yang kurang mampu gitu ya, tetapi karena dalam kelompok menginginkan seperti ini, ya mari kita saling berpikir untuk semua orang lah ya. Kira-kira begitu saja ya, sehingga tampilkanlah yang terbaik, berekspresilah. Kalau ada di rumah sudah, silakan pakai itu saja. Kalau ada di sekolah, silakan dipakai itu saja. Pinjam dan pasang di situ, dan jadikan hasil yang lebih wah lagi, dan itu sudah sangat luar biasa sekali ya Bapak Ibu ya. Dan fokusnya adalah hasil karya dan aksi nyata CGP. Jadi bukan hasil karya murid-murid Bapak Ibu sebenarnya ya, tetapi apa yang saya lakukan sehingga murid-murid saya bisa begini, boleh, tetapi bukan, oh murid saya bisa ini, bisa, tapi hasil yang CGP sudah lakukan setelah mendapatkan pendidikan di dalam
PGP ini, itu kira-kira ya. Jadi mari tampilkan karya-karya terbaik kita di sana nanti, ya. Nah, seperti ini sekali lagi stand pameran. Nah, tidak harus berupa bentuk U seperti ini, tetapi yang kami katakan adalah di dalam satu stand pameran akan diisi oleh kelompok 2 PP, ya. Kelompok 2 PP dan masing-masing kelompok 2 PP akan mendapatkan 3 meja. Satu mejanya 60 kali 150, ya, dan dapat 3. Boleh menggunakan letter U? Boleh. Atau saya gunakan seperti lain, silakan. Itu adalah hak dan sesuaikan dengan kreativitas Bapak Ibu saja. Bagaimana nanti menggunakan meja-meja ini di sini. Tetapi mohon dipahami bahwa kurang lebih perkiraan luas yang bisa kita gunakan 2 meter kali 3 meter. Kira-kira begitu ya. Mungkin bisa agak-agak maju ke depan sedikit, mungkin bisa. Karena ini memang area jalan, mungkin kalau ke depan bisa. Tetapi kalau ke kiri dan ke kanan, sudah ada stand lain yang akan ada di sana. Jadi mohon juga bisa melihat bantuan PP juga supaya bisa memahami kurang lebih bagaimana nanti posisi barang-barang kita ini, benda-benda apa namanya yang akan kita pamerkan ini supaya bagus juga, kira-kira gitu ya. Ya Bapak Ibu, jadi bisa membayangkan ya, kalau diatur seperti ini kurang lebih berarti ini 270 kali 150 mejanya toh, gitu ya, mejanya toh. Misalnya di sini mau ditambahi apa, di depannya sini bisa apa dan sebagainya. Silakan, semua itu berkreativitas ya. Kecuali nanti PP yang kelompok yang ini, karena ini diisi oleh 3 PP. Jadi kami memberikan ruang yang sedikit lebih besar, karena pasti lebih banyak CGP yang akan mau menampilkan karyanya. Di dekat pintu utama ini ya, nanti seperti itu. Nah ini dia, saya ingin sampaikan ya, mohon dilihat ya Bapak Ibu. Jadi kalau tadi, ya, dimulai dari 1 di sini ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, hingga 23, ya, Bapak Ibu bisa melihat ya, membayangkan. Nanti saya akan share PPT ini di grup ya. Nah, ini ya, dimulai dari kelompok PP Pak Hima dan Budian, itu nanti di kelompok di booth atau di stand nomor 1, Bu Nidia Puri dengan Bu Eni di stand nomor 2 dan seterusnya. Boleh dilihat masing-masing. Kira-kira begitulah apa namanya pembagian daripada stand-stand yang sudah kami buatkan ya, sehingga Bapak Ibu bisa melihat sendiri kira-kira di mana. Nah, ini dia kelompok dari 3 PP, yaitu kelompok Bu Syarofa, kelompok Bu Atin, dan kelompok Bu Nur Sofia ya. Ini akan berada di dekat pintu utama sini ya, di nomor 12. Ini yang kelompok 3 PP ya, sedikit lebih luas di sini nanti, dan selebihnya kita akan mendapatkan area yang kurang lebih cukup sama, kira-kira begitu ya. Itu yang ingin saya sampaikan. Nah, satu lagi, kemudian akan diadakan pemilihan koordinator ya Bapak Ibu, sehingga hari ini nanti kami akan kirimkan, atau juga bisa langsung di-scan di sini nanti ya linknya ya. Nah, karena semua guru penggerak Surabaya, nah kita sudah ada guru penggerak angkatan 2, Bapak Ibu nanti angkatan 6, kemudian nanti akan ada angkatan 7, 8, dan seterusnya. Nanti ini kita tidak mau sendiri-sendiri, ya. Kita tidak mau sendiri-sendiri, tapi kita mau bersama, diwadahi dalam satu wadah besar, namanya Ikatan Guru Penggerak Surabaya. Sehingga oleh karena itu, karena sudah dimulai di angkatan 2, ya, kita juga membutuhkan koordinator di tiap angkatan agar tetap terjalin kerjasama, tetap terjalin komunikasi dan koordinasi antar semua angkatan ya. Oleh karena itu dibutuhkan seorang koordinator yang akan mengkoordinasi nanti angkatannya agar bisa juga ya itu tadi mengkoordinir acara-acara dan sebagainya akan kita lakukan bersama ya. Nah, kami sudah menjaring 22 nama calon koordinator ya, dan kita akan memilih 3 besar. Jadi nanti akan ada link yang akan kami share. Nah, Bapak Ibu boleh memilih ya, dan kalau lupa namanya gitu, sudah ada fotonya gitu ya. Sudah ada fotonya, sehingga oh iya aku ingat
Ibu ini bagus nih di kelas ini dulu begini-begini, saya percaya bisa menjadi koordinator misalnya begitu ya, atau Bapak ini luar biasa, saya pernah melihat dia begini-begini, saya percaya dia bisa jadi koordinator kami. Silakan memilih satu gitu ya. Pemilihan ini dibuka hingga Senin 17 April. Setelah itu kita sudah akan tutup dan kami akan lihat siapa yang akan menjadi 3 besar gitu ya, 3 besar artinya 3 orang dengan skor tertinggi. Nah, kami akan hubungi untuk segera mempersiapkan visi misinya yang akan dipaparkan di hari Loka hari pertama, Loka 7 hari pertama ya, Sabtu 6 Mei tersebut ya. 3 besar calon ini akan kami umumkan juga sebelumnya kepada Bapak Ibu. Enggak. Diumumkan di hari Loka, sehingga kita akan bisa menikmati tanpa prejudis ya, tanpa pemikiran sebelumnya, kita akan bisa menikmati pemaparan visi misi mereka seperti ini, sehingga kita bisa dengan memilih dengan ini ya, netral gitu ya. Oke, ini memang terbaik, maka saya akan memilih orang ini. Nah, sehingga pada hari itu kita akan mendapatkan 1 orang koordinator. Kira-kira begitu yang akan terjadi di hari Loka 7 hari pertama ya. Ini adalah linknya ya, nanti bisa Bapak Ibu scan atau ketikkan itu ya. Nanti kan kami share juga ya. Itu yang akan kita lakukan Bapak Ibu. Terima kasih atas perhatiannya. Mungkin saya berikan 1 atau 2 pertanyaan aja mungkin. Ada yang bertanya? Pak Hendra, ada sedikit tambahan, mohon izin. Siap. Iya, Bapak Ibu, untuk yang tadi sudah disampaikan Pak Hendra, untuk dana yang 150 itu nanti setiap pembelian apapun harus ada kwitansi. Jadi kwitansi diserahkan dulu, nanti penyelesaian administrasi pada saat Loka. Ya. Terus yang kedua, yang kedua untuk pemesanan kamar Pak Hendra, supaya administrasi lebih rapi mungkin dibuatkan form. Jadi CGP yang ingin pesan kamar nanti untuk memudahkan Bu Ike dalam administrasinya bisa mengisikan formnya. Mungkin itu saja. Ya, Pak Hendra, terima kasih. Terima kasih Pak Aris. Ya, jadi ya benar ya Bapak Ibu, uang yang 150 itu ya memang itu nanti difokuskan di per PP, sehingga setiap pembelian, setiap pengeluaran harus jelas kwitansinya tentu saja, karena ini uang negara yang kita pakai, sehingga semuanya harus jelas pertanggungjawabannya begitu ya. Sehingga mohon menyimpan semua kwitansi, nanti selesai disatukan di satu tempat, mungkin dicatatkan juga pembelian ini sekian, sehingga totalnya sekian gitu ya. Dan itu nanti akan diberikan kepada PP, dan PP nanti akan mengaturkan kepada kepada pihak BBGP begitu ya, sehingga akan bisa uangnya dicairkan kembali. Jadi sistemnya reimburse ya Bapak Ibu, jadi tidak menunggu uang dulu baru belanja, tetapi belanja dulu nanti digantikan, kira-kira begitu ya. Oke, Pak Zainal mungkin bisa menyampaikan pertanyaannya Pak. Ya, terima kasih Bapak. Yang mau saya tanyakan, kita disediakan 3 meja ya Pak. Misal ketiga meja itu kita hanya perlu pakai 1, itu konfirmasinya bagaimana? Terus mejanya nanti diletakkan di mana ya sisanya? Ya, memang. Oke, terima kasih Pak Zainal. Kalau misalnya hanya membutuhkan 1, misalnya gitu ya, ya mungkin kita akan bantu untuk mungkin nanti kalau ada teman-teman lain yang membutuhkan lebih dari 1 juga bisa pakai, atau kalau memang tidak ada, mungkin kita akan mintakan untuk CS-nya untuk membawakan ke tempat di belakang seperti itu Pak, supaya tidak mengganggu luasan ini ya Pak ya, luasan stand-nya Pak Zainal gitu ya Pak ya, kira-kira ya. Terima kasih Pak. Ya, Bu Yudit, Febi mungkin. Ya, terima kasih Pak Hendra. Ini mohon pencerahannya. Kebetulan kelompok saya itu berada di stand nomor 15 Pak. Dan stand 15 itu
berada di sangat pojok, di mana tertutup dengan stand-stand yang lain. Tadi Pak Hendra sampaikan bahwa stand boleh maju. Mungkin bisa mohon pencerahannya Pak. Bagaimana kalau kami ini bisa terlihat kalau kami nanti pasti akan tertutup dengan stand-stand yang lain? Apa bisa mungkin layout-nya itu diganti supaya bisa tampak semuanya? Mungkin begitu Pak Hendra. Terima kasih. Terima kasih Bu Yudi. Ya, mohon maaf gambar saya tidak sempurna begitu Bu Yudi ya. Tidak seperti yang akan kita lihat di lokasi ya Bu ya. Dan itu hanya memudahkan saya memberikan nomor saja. Jadi tidak akan seperti itu kondisinya nanti di lapangan begitu ya. Jadi pastinya stand Ibu itu akan terlihat dan sangat bisa dinikmati, bisa dikunjungi dan sebagainya Bu Yudit. Nanti kalau udah Ibu di sana baru bisa, oh iya sebenarnya gitu. Walaupun di pojokan, tapi sebenarnya sangat-sangat terbuka sekali ya. Jadi kita akan pastikan Bu bahwa standnya Ibu yang di pojok-pojok itu ada ada nomor satu lagi yang sebelah kiri ya, juga sepertinya pojok gitu ya. Pasti tetap Bu. Ini hanya gambaran saya saja kemarin untuk memudahkan membayangkan bagaimana bentuk ruangannya gitu ya. Mohon maaf kalau kurang baik. Terima kasih Bu Yudit. Ya. Lagi Pak Hendra, ini seandainya misal kami ini berminat untuk menyewa kamarnya tadi itu ya Pak ya. Apakah kamar itu bisa kita klaim di luar itu? Gitu, Pak. Sudah itu aja Pak. Klaim gimana Bu? Maksudnya kan nanti kita dapat uang 150 per orang ya Pak ya. Jadi per kelompok kan 750. Kemudian kami ini ingin menginap di sana sewa satu kamar. Apakah biaya itu bisa ikut reimburse atau apa itu Kak tadi? Nah, itu atau tidak bisa. Gitu, Pak. Jadi 150 itu kita harus membeli sesuatu untuk pameran kita, tidak bisa untuk penginapan kita. Nah, yang 100 apakah itu juga bisa? Gitu. Terima Bu Dewi kasih. mungkin bisa membantu. Ya Ibu, terima kasih Pak Hendra. Untuk 150.000 itu khusus untuk pembelian barang-barang atau perlengkapan pameran. Jadi kalau reimburse untuk menginap tidak bisa. Gitu Ibu, terima kasih. Kalau sewa boleh ya Bu Dewi ya? Kalau sewa iya berarti bayar sendiri. Oh, kalau sewa nggak boleh yang 150 boleh. itu 150 ya? 150 itu harus hanya membeli. untuk perlengkapan pameran ya. Baik, terima kasih Bu Dewi. Terima kasih Bu Husnul mungkin. Terima kasih Pak Hendra. Pak Hendra di awal tadi Bapak menyebutkan bahwa nanti ketika di pameran sana tidak diperkenankan ada makanan atau minuman, ngoten nggih. Tapi untuk di stand rencananya nanti akan ada produk yang berupa minuman, Bapak. Bagaimana? Apakah diperkenankan? Ya. Asalkan tidak diminum di situ sehingga bisa menjadikan tertumpah-tumpah dan sebagainya. Jadi kalau untuk dipamerkan saja, saya rasa sangat baik. Bahkan saya tadi menganjurkan kan, bila ada makanan seperti itu, tetapi tidak untuk, ya pokoknya gini Bu, intinya mereka sangat khawatir jika ada makanan minuman, terutama yang berwarna, ya itu nanti bisa terjatuh dan mengotori karpet dan itu sangat sulit untuk dibersihkan. Kira-kira itu Bu Husnul bayangan kita sehingga Ibu bisa mengerti produk Ibu ini bentuknya seperti apa dan sebagainya sehingga aman enggak gitu ya. Mungkin Ibu yang bisa lebih mengerti dengan cara berpikir bahwa mereka khawatir kalau dibuka dan diminum di tempat bisa tumpah dan itu mengotori karpet dan sebagainya. Kalau tidak ya oke, aman saja. Gitu kira-kira. Oke, terima kasih Pak Hendra. Terima kasih Ibu. Ya. Bagaimana Bapak Ibu, sudah jelas semua? Ada pertanyaan lain? Saya boleh tambahkan Pak Hendra. Oh iya, Bu Dewi silakan. Ya, Bapak Ibu, ini dari acara. Jadi hari kedua itu sebelum kita hari kedua pagi jam 8, sebelum kita masuk ke kelas berbagi itu akan ada acara seremonial. Jadi mungkin agak berbeda dengan wilayah daerah-daerah lain. Jadi kalau kita di sini akan ada acara seremonial bersama yang semua undangan itu akan duduk
menghadap ke panggung terlebih dahulu untuk mengikuti acara seremonial. Akan ada pembukaan, kemudian doa, sambutan, kemudian akan ada tampilan dari beberapa CGP kita, dari teman-teman juga, kemudian ada testimoni, dan juga nanti akan ada flash mob bersama, jadi kita semua nanti akan diminta untuk ikut bergerak bersama dengan beberapa PP yang akan memimpin di depan. Nah, saya minta tolong untuk semuanya saja memberitahukan terlebih dahulu kepada Bapak Ibu Kepala Sekolahnya dan juga beberapa yang akan diundang dari sekolah. Kalau tadi seandainya ada 2 atau lebih CGP di sekolah, karena pasti akan datang tidak hanya kepala sekolah, tapi juga beberapa teman sejawat yang lain. Nah, mungkin bisa diinfokan terlebih dahulu bahwa tanggal 6 itu akan ada undangan, kemudian datanglah tepat waktu, karena kita usahakan kita budayakan juga on time. Jadi jam 8, kita mulai jam 8 tepat, sehingga tidak molor-molor, karena ini waktunya padat banget. Habis seremonial, langsung kelas berbagi, langsung pameran, kemudian tutup dengan makan siang bersama. Begitu ya, jadi minta tolong dengan sangat untuk memberitahukan terlebih dahulu, pesan-pesan dulu ke kepala sekolahnya masing-masing, supaya datanya on time jam 8. Dan beritahu juga ke kepala sekolah dan rekan-rekan sejawat yang akan datang yang memang mendapatkan undangan, bahwa datang itu dapat sangu. Jadi jangan khawatir gitu ya, meskipun itu minggu, mungkin mereka keberatan, mungkin dengan alasan ada acara keluarga dan sebagainya, tolong dikasih tahu juga dapat sangu dari BPGP mereka semua, termasuk kita. Begitu. Itu kemudian berikutnya untuk yang tadi ada pertanyaan Pak Hendra di ditanya jawab tadi. Pertanyaannya, kalau ada teman sejawat yang ingin melihat meskipun tidak diundang, apakah boleh? Itu pertanyaannya. Kemudian untuk semuanya, video aksi nyata tadi yang diminta Pak Aris adalah satu saja yang terbaik, dikirim paling lambat hari Minggu besok tanggal 16 sampai jam 23.59, biar nanti bisa dipakai untuk bumpernya acara kita, acara seremonial itu nanti pasti akan ada kosong-kosong, jeda-jeda, nanti akan ditayangkan beberapa video-video dari kita sendiri. Kemudian selama pameran nanti dari sentral, dari panggung akan disetelkan musik. Jadi seperti tadi yang diberitahukan oleh Pak Hendra, tidak perlu nyetel lagu atau acara penjelasan dari video masing-masing keras-kerasan. Kalau bisa mungkin ketika menyalakan LCD atau TV di kelompoknya masing-masing, kalau bisa yang tanpa suara saja, dibuat seperti tampilan video-video berjalan gitu saja. Jadi tidak perlu orang berdiri diam mendengarkan video masing-masing gitu, karena nanti pasti akan crowded sekali. Bisa kita bayangkan orang 600 lebih masuk ke dalam satu tempat, kemudian semua saling nyetel lagu, setel suara, pasti akan ramai sekali. Begitu. Sehingga kita antisipasi dengan dari sentral nanti akan disetelkan lagu-lagu saja, sehingga tidak perlu tersemuanya membunyikan suara-suara. Gitu. Kemudian untuk partisi tadi, tolong partisinya kalau bisa ada rodanya itu lebih baik. Kalau seandainya tidak ada rodanya, maka tolong ketika membawanya tidak diseret, maka harus diangkat. Karena karpet di sana di aula itu lumayan tebal, jadi kalau seandainya rusak itu menggantinya setengah mati. Itu. Kemudian untuk yang tadi bawa minuman dan sebagainya, kalau seandainya itu memang mau dibagikan, tolong dibagikannya dalam bentuk botol saja. Gitu. Jadi jangan gelasan kecil-kecil kemudian dibagikan, apalagi nanti ketika mau membagi gelasan itu ditaruh di water jug kemudian dinyalakan di situ, nah itu pasti akan kemungkinan terjatuh itu banyak sekali. Begitu. Kemudian untuk kelas berbagi, di setiap kelas nanti kan kita nanti punya 4 kelas ya, akan ada 4 kelas berbagi, masing-masing kelas ada 3 orang. Nah itu silakan menanyakan ke PP-nya masing-masing siapa saja yang ditunjuk. Jadi jangan sampai ketika hari H baru diberitahu nanti kelabaan. Gitu, karena kelas berbagi itu untuk 3 PP, 3 CGP, setiap CGP akan membawa satu modul. Jadi misalkan saya ke bagian modul 1, misalkan saya CGP, saya ke bagian modul 1, maka saya boleh pilih saya mau bawa modul 1 titik berapa yang mau saya bawakan di kelas berbagi. Waktunya kelas berbagi, lamanya kita berbagi dengan orang-orang yang diundang itu sekitar 15 menit. Itu ya, Bapak Ibu, jadi bisa diperkirakan apa yang mau disetel di PPT-nya, mungkin apa yang mau dibicarakan di kelas berbagi nanti, sehingga tidak terlalu panjang lebar dan jangan sampai kelasnya tertinggal sementara kelas lain sudah pada ngelihat ke pameran, bahkan sudah makan siang, sementara kelasnya masih tertinggal, masih ada di dalam situ. Begitu. Itu saja dari saya, Pak Hendra. Kalau ada tambahan nanti saya beritahu kemudian. Oh ya, tambahan satu lagi, maaf. Untuk hari Jumat,
itu kita hanya dapat dari BPGP 1 kali makan siang dan 2 kali coffee break. Coffee break yang pertama Sabtu. di pagi hari. Sabtu. Hari Sabtu ya. Untuk hari Sabtu hari pertama, 1 kali makan siang, kemudian 1 kali coffee break yang pagi, dan 1 kali coffee break yang sore. Jadi kalau seandainya Bapak Ibu kan pasti akan membuat pameran mungkin melebihi sampai maghrib, mungkin sampai jam 8 gitu ya, sampai jam 9, maka monggo direncanakan makan malamnya sendiri-sendiri bagaimana, tapi dengan pesan seperti yang tadi, tidak makan di dalam aula. Begitu saja. Terima kasih. Terima kasih Bu Dewi, cukup jelas ya tambahannya. Oke. Mungkin Bu Yusi. Baik, terima kasih Pak Hendra. Yang ingin saya tanyakan, Bu Dewi, ini nyambung dengan pertanyaannya Bu Yudit. Jadi jika kita partisinya itu di sekolah nggak ada gitu, kita mau sewa gitu, apakah diperbolehkan gitu? Apa nanti bisa diklaimkan untuk uang sewa ataukah yang 150 tadi hanya untuk beli gitu? Terima kasih. Iya, boleh Ibu, kalau untuk partisi dan sebagainya itu boleh, itu kan termasuk perlengkapan. Yang tidak boleh tadi untuk sewa kamar itu yang tidak boleh. Oke, baik. Terima kasih Bu Dewi. Sama-sama. Pak Pitoyo, Anang. Baik, terima kasih Pak Hendra, Bu Dewi. Berkenaan dengan pertanyaan dari teman-teman, mungkin ingin saya bisa sampaikan Pak mengenai partisi atau apapun itu yang nanti kita sewa. Jadi intinya kan 150 itu akan kembali ke kami bila berkaitan dengan pameran atau apapun yang menjadi kebutuhan untuk pameran di luar itu tidak. Nah, berkaitan dengan itu, apakah nantinya kita diizinkan menggunakan pihak ketiga? Khawatirnya kalau sampai malam itu nantinya kita enggak terawasi, apakah ada dari mungkin BPGP atau dari Pak Hendra dan panitia mungkin atau PP itu nanti yang bisa memantau, karena kami juga khawatir kalau misalkan nanti karpetnya rusak dan sebagainya, apakah diizinkan, itu yang pertama. Yang kedua, apakah kita boleh untuk mendatangkan tenda seperti Honda dan sebagainya itu sebagai tempat nantinya kita show off bagi kami CGP nantinya untuk mempertunjukkan hasil karya. Kemudian yang ketiga, kapan kira-kira secara redaksional untuk surat yang bisa kami terima untuk kami sampaikan. Tadi yang disampaikan Pak Hendra dan Bu Dewi, siapa saja kalau misalkan di sekolah ada 5, maka 5 yang diundang gitu kan, kita harus menyampaikan. Kalau menyampaikan tanpa ada formal secara surat atau redaksionalnya kan itu juga tidak enak kalau misalkan hanya pembicaraan atau komunikasi saja. Mungkin itu, nanti selebihnya bisa ditambahkan bagi yang. Terima kasih Pak Hendra, Bu Dewi. Ya. Jadi untuk yang pertama ya Pak Anang, jika menggunakan pihak luar Pak Anang, bukan tidak boleh ya, tetapi tentu saja pihak Pak Anang yang harus memastikan bahwa mereka melakukan tugasnya sesuai dengan kesepakatan kita ini Pak Anang, gitu ya. Jadi memastikan penempatan mereka nggak nyeret dan sebagainya, itu berarti dari kelompoknya Pak Anang sendiri yang harus memastikan hingga mereka selesai di tempat gitu Pak Anang, sehingga memang paling aman adalah kita sendiri CGP yang melakukannya. Tetapi memang jika dibutuhkan dari pihak luar, menurut saya ya asalkan kita bisa saling bertanggung jawab Pak Anang, mungkin kelompok Pak Anang terutama yang bisa memastikan semua berjalan sesuai dengan kesepakatan Pak Anang. Kemudian berkaitan dengan ini ya, apa namanya tadi? Ini ya apa? Tenda. Betul. Iya, nah, gimana Pak? Ngapunten Pak Hendra. Berkenaan dengan pihak 3 itu mungkin bukan kelompok saya, ini saya mewakili dari teman-teman juga, mungkin ada. Ya. Kalau untuk pihak 3 seperti itu. Khawatirnya gini Pak, mungkin dalam prosesnya kita sudah sangat mengantisipasi dan menyampaikan namanya musibah. Kalau misalkan terjadi, apakah menjadi tanggung jawab kami untuk mengganti ataukah ya sudah gitu aja atau gimana? Matur nuwun. Terima kasih. Untuk itu Bu Dewi mungkin ada tanggapannya? Kalau kita ini kan di dalam aula ya, jadi kayaknya kalau pakai tenda lagi nggak usah deh Pak. Tambah orang melihat itu kan jadi terbatas ya, ada batasnya tendanya, nggak bisa melihat tinggi ke atas gitu loh. Apa nggak tambah sumpek nanti ininya, stand-nya. Itu saja sih mikir saya. Karena kalau tendanya kayak tenda Honda, tenda DKK itu yang lain-lainnya itu kan
ya cuman setinggi itu, nggak bisa sampai setinggi gimana. Padahal aula kita itu nanti tinggi banget gitu loh, eman-eman. Kalau misalkan ketutup sama tenda kayak gitu, itu sih mikir saya. Dan kalau seandainya memang jadi mau bawa vendor ya, kalau bisa diawasi sendiri, memang harus diawasi sendiri. Jadi jangan sampai kami yang harus bantu mengawasi gitu. Jadi tanggung jawabnya tanggung jawab kelompok itu sendiri gitu. Cuman kalau menurut saya sih, kalau pakai vendor kan berarti kita harus bayar vendor ya. Itu kan kayaknya buang-buang uang ya, eman-eman. Jadi memang uang 150 yang kita dapat per orang itu kalau bisa kita habiskan memang, karena itu jatah dari BPKB. Cuman dipakai se-wise mungkin aja. Kalau seandainya misalkan kayak tadi ada ibu yang tanya, kalau nggak punya partisi, nah itu nggak apa-apa, silakan kalau mau dipakai untuk seperti itu. Tapi nggak perlu kayaknya kalau pakai vendor dan sebagainya. Kita perlu mikir juga bahwa Loka 7 ini tidak hanya pameran, tapi kita juga ada kelas berbagi, ada Loka. Jadi itu pameran itu hanya sepertiganya dari acara kita. Jadi bukan dia langsung pameran gitu, enggak. Cuman kalau bisa kita menampilkan apa yang kita punya sebaik mungkin, baik berupa video, baik berupa foto dan sebagainya. Bagaimana bagaimana kreasinya dari 2 BP itu pasti dari 9 sampai 10 orang yang ada di 2 BP atau 3 BP itu pasti ada beberapa orang yang sangat kreatif yang bisa memimpin teman-temannya untuk bagaimana supaya bisa seminimal mungkin usahanya, maksudnya semurah mungkin kalau bisa, atau tidak perlu keluar biaya mungkin dari sekolah-sekolah yang sudah ada, barang-barang sudah ada, tapi dengan hasil yang semaksimal mungkin. Terima kasih. Baik Bu Dewi, ngapunten ya Pak Hendra dan Bu Dewi, mungkin nambahi kembali. Memang kami memahami ada 3 acara di dalam proses nanti akhir dari kami, itu kan terakhirnya boomnya itu kan pameran ya Bu. Boomnya pameran itu harapan kami itu ingin kalau sederhana mewah ada, mewah-mewah ada, mewah sekalipun ada. Nah bagaimana nanti tergantung dari kami kan Bu. Nah kami hanya menyampaikan bila nantinya harapan itu memang sudah sederhana saja, kami akan mengkonsep itu. Tapi kalau monggo silakan. Nah, monggo silakan ini kan kami juga mengantisipasi. Sejauh kami sudah mengantisipasi, ternyata pihak 3 atau vendor itu melakukan kesalahan, contoh sobek ternyata karpetnya. Apakah itu menjadi tanggung jawab kami nantinya atau bagaimana? Seperti itu. Kemudian kalau mengenai tenda, memang kami mengetahui gedungnya bagus dan sebagainya, Bu. Tapi nanti kami akan mengkreasikan atau mengkreat itu sebaik mungkin untuk bisa dilihat. Dalam arti apa yang menjadi wacana kami nantinya, mungkin teman-teman juga yang berkonsep yang sama. Mungkin ya Bu, itu nanti akan super, ini kapan lagi gitu, nggak akan ada lagi kenangan bagi kami untuk semuanya gitu kan. Nah pasti teman-teman ini akan, saya ingin supaya tim di stand A, B, C, D, E itu ingin mengakhiri kegiatan ini dengan hasil yang maksimal. Semaksimal itu mungkin sedaya kami untuk bisa berusaha yang akhirnya nanti pada intinya itu bisa terasakan oleh kami sehingga menjadi kenangan yang luar biasa. Gitu Ibu, matur nuwun. Iya. Gimana Pak Indra? Sepertinya kalau menurut saya, kalau seandainya ada kesalahan atau kerusakan, mestinya dari kita sendiri yang tanggung jawab gitu ya Pak Indra ya? Saya rasa begitu Bu Dewi ya. Jadi makanya tadi dari awal kita sudah sampaikan untuk kita saling berhati-hati untuk, karena itu langsung permintaan BPGP, langsung permintaan dari BPPMP langsung bahwa ini karpetnya begini, mohon hati-hati, tidak boleh makan, tidak boleh begini, sehingga jika terjadi Pak Anang memang kita tidak inginkan begitu ya, ada kerusakan, sehingga asalnya mohon maaf Pak Anang, yang memang harus mengganti adalah kelompok tersebut, karena yang bertanggung jawab untuk mendatangkan vendor tersebut kan adalah kelompok tersebut. Begitu mungkin Pak Anang yang boleh kami. Makanya mari kita dari awal kita sudah berhati-hati, bahkan saya sampaikan tadi bukan tidak boleh untuk mengundang vendor, tetapi pengawasannya tetap ada di kita, Pak Anang, sehingga memang kita yang menjadi tanggung jawab untuk memastikan bahwa semua stand kita itu aman dan tidak merusak dan sebagainya. Kira-kira begitu mungkin yang dapat saya pikirkan Pak Anang saat ini.
Alhamdulillah berarti ada pencerahan kan Pak Hendra. Jadi matur nuwun Pak Hendra dan Bu Dewi, itu yang harapan kami, bukan saya Pak ya. Harapan kami yang ada di sini itu berarti kita sama-sama mengantisipasi, jangan ada tempelan, jangan ada kerusakan dan sebagainya, saling menjaga. Siap. Gitu. Nah, kalau partisipasi Pak, kalau partisipasi kan khawatirnya nanti menutupi sebelahnya. Jadi sebelahnya tidak akan terlihat. Itu pripun Pak? Nah, makanya saya kan sudah awali tadi juga saya sampaikan bahwa kita harus juga memikirkan bahwa teman kita di kiri dan kanan juga mau menampilkan karya terbaiknya. Ini kan namanya pameran untuk menghasilkan, kita kan satu Pak, ya Pak Anang ya, kita ini satu, TGP ini semua sama, kita berproses bersama-sama, kita maju bersama-sama, begitu ya, sehingga kita tidak mau merugikan teman kita kiri dan kanan. Makanya tadi Bu Dewi menyarankan, toh ruangannya sudah bagus, buat apa ada tenda lagi, kira-kira gitu ya Pak Anang ya, sehingga itu kan dapat menutupi kiri kanan kita, sehingga seakan-akan kita kan kayak ini ya kurang menghargai ya gitu. Jadi makanya jika tidak sangat perlu sekali, dan itu bisa membuat teman kiri kanan kita itu terhalang untuk terlihat kreativitas mereka, mohonlah tidak usah menambahkan hal-hal seperti itu gitu ya. Jangan hanya memikirkan kelompok kita saja, tetapi mari semua memikirkan semua kelompok yang ada, sehingga pameran ini berjalan dengan baik, berjalan semua orang senang, ketika orang datang masuk ke dalam anugerah sebuah, semua bisa menikmati, sehingga kita selesaikan dengan baik-baik. Begitu mungkin Pak Anang. Ya. Baik, terima kasih. Berarti diputuskan aja, mungkin Pak Hendra tidak usah pakai partisi sehingga nanti akan merugikan kanan kiri dan mungkin sampingnya. Ya. Tapi mungkin yang pasti partisi yang dimaksudkan adalah mungkin ini. Di belakang atau apa yang membuat supaya tidak menempel langsung ke tembok gitu loh Pak Anang. Gitu. Itu mungkin disarankan malah. Tetapi kalau untuk partisi kiri kanan untuk membatasi kiri kanan, ya kalaupun ada jangan besar-besar agak ke belakang gitu, sehingga yang teman kita kiri kanan tidak terhalang gitu. Hanya untuk membuat kita bisa menempel tugas-tugas kita dan sebagainya. Gitu mungkin. Ya. Terus kemudian untuk stand itu kan 3x2 ya Pak. Kurang lebih begitu Pak. Dan akan diisi oleh 10 orang. 10 orang ini kan berarti 2 PP, anak asuhnya 2 PP, itu kan ada 5 kemungkinan 10 atau 9. Berarti nantinya itu dalam prosesnya 10 orang secara teknik itu ada di dalam stand itu untuk menjelaskan bila ada kunjungan dari para pengunjung, atau pripun nanti secara teknis saja gimana, atau fleksibel atau bagaimana? Mungkin ada gambaran gitu Pak. Iya. Boleh diatur, mungkin ada yang siap untuk di dekat ketika ada yang akan bertanya, siap untuk menjelaskan, ada juga yang menjadi penerima tamu di awal, ayo mari Bu, mari lihat pameran kami, misalnya begitu. Silakan Pak Anang. Ya memang 9 orang itu akan berada di sekitar standnya sendiri ya, untuk mengajak para undangan untuk melihat, menikmati. Seperti tadi ada mungkin minuman yang sudah dibuat, apa segala macam. Ini loh hasil kami begini begitu, sehingga kita bisa menyampaikan pesan-pesan atau praktik baik yang sudah dilakukan di sekolah dan sebagainya Pak Anang. Jadi mungkin ada yang menggait mereka masuk, ada yang di dalam siap menjelaskan, ada juga mungkin yang siap dengan membagi souvenir. Ya banyak saja Pak Anang, silakan, ini kreativitas kita sama-sama. Jadi kurang lebih memang kita akan berada di stand kita itu Pak Anang, memang 10 orang itu akan berada di situ memang kurang lebih, sehingga saya rasa cukup sih, makanya kan sampai ke depan itu tadi cukup luas gitu ya posisinya, sehingga tidak akan seperti terhimpit begitu ya Pak Anang ya, untuk kalau ada 10 orang di dalam area seluas itu, mungkin begitu. Jadi mungkin area pamerannya aja yang 2x3, tetapi kan ke depan-depannya kita mesti bisa berdiri di depannya gitu ya, kira-kira begitu. Matur nuwun Pak Hendra, Bu Dewi. Mungkin ada teman-teman yang lain, monggo Bu Anin silakan. Mohon maaf ya Bu, ini unek-unek aja. Monggo Bu Anin Dita. Pak Aris tadi juga mungkin mau menyampaikan sesuatu. Iya, terima kasih Pak Hendra. Luar biasa Bapak Ibu CGP ya, antusiasnya untuk menyambut Loka 7 ini dan panen raya. Itu juga euforianya pernah kita rasakan Pak Hendra, waktu panen raya. Jadi kita harus menampilkan semaksimal mungkin. Dalam artian gini Bapak Ibu, semaksimal mungkin apa yang akan kita tampilkan, kita akan bertanggung jawab dengan stand kita masing-masing. Kita juga harus berbagi dengan teman-teman kita yang lain. Jadi garis besarnya yang disampaikan Pak Hendra itu tadi. Terus yang kedua, mungkin
menampilkan kesepakatan layaknya kesepakatan kelas yang pernah kita lakukan di masing-masing kelas pada saat loka. Jadi aturan atau peraturan yang harus ditaati pada saat kegiatan pameran itu mungkin bisa ditayangkan atau disampaikan pada MC-nya. Jadi semua peserta yang ada di aula itu bisa mengetahui kira-kira apa yang harus dilakukan dan ada aturan yang harus disepakati pada saat loka karya. Terus yang ketiga Pak Hendra, mungkin untuk apa itu yang disampaikan Pak siapa tadi? Anak. Ya, itu enggak apa-apa Pak, monggo ditampilkan semaksimal mungkin, cuman yang bertanggung jawab ya anggota dari CGP-nya masing-masing. Jadi itu saja. Jadi mungkin sekiranya perlu Pak Indra untuk ditayangkan kesepakatan peraturan yang harus ada pada loka Tuja atau panen raya. Itu saja Pak. Ya, jadi kita sampaikan ke ini ya Pak, MC ya, supaya nanti dalam slide-slide tersebut ada juga peraturan atau kesepakatan bersama yang kita harus taati bersama ya. Oke, terima kasih Pak Aris untuk masukannya. Pak Hendra ngapunten. Oke Pak, silakan. Untuk suratnya pripun Pak? Kepala sekolah kira-kira kapan? Supaya nanti kita sampaikan secara verbal aja. Dewi, surat? Ya, kalau surat itu pasti datangnya setelah Lebaran nanti Pak. Cuman kan yang pasti untuk kepala sekolah pasti diundang. Jadi kalau saya dulu tuh gini, ngomong dulu sama kepala sekolah. Nanti tanggal 6 itu akan ada loka 7. Nah, Bapak siap-siap nanti pasti diundang. Lokasinya di sini. Nah, kalau seandainya misalkan saya ada teman-teman saya di satu sekolah, nah kita ngomong sama kepala sekolahnya. Nanti itu karena kita ada orang 3 CGP di sini, maka yang diundang 3 Bu. Kira-kira siapa ya yang diajak ya Bu ya, gitu misalkan itu. Nanti kan kepala sekolahnya kan pasti akan ngomong, oh ini sama ini saja. Nah itu berarti diinfokan sekalian ke beliau-beliau berdua yang lainnya itu supaya tanggalnya mengosongkan diri mungkin kalau bisa jam 8 sudah di sana begitu. Jadi kalau seandainya beliaunya ngomong, oh saya enggak bisa, saya hari itu ada acara, nah maka bisa langsung digantikan orang. Gitu. Jadi nanti surat itu seperti biasa BPGP pasti kan memberikannya paling cepat seminggu sebelumnya. Gitu Pak. Ya, dan mungkin juga Pak Pitoya Anang, mungkin memang yang akan tertulis di surat itu adalah kepala sekolah Pak. Ya, jadi mungkin tidak atas nama teman yang akan diajak tersebut gitu ya. Jadi misalnya 3 CGP, 3-3-nya akan tertulis kepala sekolah, tetapi yang hadir kan bisa di maksudnya tidak harus kepala sekolah semua gitu. Jadi mungkin kepala sekolah juga ada, juga teman yang lain ada, misalnya wakil kepala sekolah atau kurikulum dan sebagainya yang memang nanti ditugaskan oleh kepala sekolah untuk membersamai beliau gitu, bila ada lebih dari 1 CGP di sekolah. Kira-kira begitu Pak. Tapi tetap redaksinya nanti pasti kepala sekolah itu Pak. Karena dari BPGP ya pasti kepala sekolah. Oke, matur nuwun, paham Pak Hendra, matur nuwun. Itu. Bapak Ibu ada lagi tambahan atau kita akhiri? Sudah cukup jelas? Jelas ya? Sehingga mulai hari ini, Pak Nasir? Jelas Pak Indra. Jelas. Terima kasih Pak. Sehingga jadi Bapak Ibu silakan dalam kelompoknya boleh sudah punya pencerahan kira-kira apa harapannya, bagaimana ekspektasi dari BPGP dan bagaimana ekspektasi dari kita semua. Ya, bukan masalah mewahnya, tetapi kreativitasnya aja yang kita perkuat gitu ya. Bukan harus wah gini dan wah gitu. Tapi bagaimana kita dengan kreatif bisa menampilkan semua aksi terbaik kita, menunjukkan proses kita berproses sejak 6 bulan ini, perubahannya bagaimana. Nah itu yang ingin dilihat oleh orang-orang, terutama nanti guru-guru dari TK hingga SMK tersebut yang belum pernah mendengar tentang guru penggerak, mungkin nanti bisa tercerahkan di sana setelah melihat aksi nyata Bapak Ibu. Itu yang kami harapkan untuk terjadi nanti di pameran. Kira-kira begitu ya. Jadi kalau misalnya sudah tidak ada pertanyaan lain, kita bisa akhiri. Ya. Terima kasih atas kehadirannya Bapak Ibu semua. Ya, selamat untuk mengerjakan yang terbaik. Selamat untuk berproses juga. Ini Bapak Ibu sudah luar biasa sampai mengakhiri di loka karya ke-7 ini ya. Nanti kita
selesai dengan strong gitu ya. Terima kasih Bapak Ibu semua atas kehadirannya. Kami akhiri meeting ini. Assalamualaikum.